Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa pada pagi hari ini. Kita akan mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi para pendengar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau boleh menolong kami, membangunkan kami setelah kami beristirahat, dan kami boleh dalam keadaan yang baik dan siap untuk memasuki hari ini. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu juga boleh menjadi penopang bagi kami, menjadi pelita bagi setiap langkah-langkah kami, dan kami mohon hikmat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya mengambil tema untuk renungan kita adalah motivasi mengikut Yesus. Motivasi adalah mesin penggerak hati. Ia menentukan arah, kekuatan, dan ketulusan dari setiap tindakan kita. Motivasi seseorang juga akan menjadi penggerak di dalam mencapai sebuah tujuan apapun yang hendak dicapai. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula di dalam konteks kita menjadi pengikut Yesus. Motivasi bukan hanya penting, tetapi motivasi menentukan kualitas iman dan juga menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26, Yesus menangkap sebuah maksud, sebuah motivasi ketika orang banyak mengikutinya. Kalau kita membaca perikop ini, ayat ini didahului dengan sebuah peristiwa spektakuler setelah Yesus melakukan mukjizat besar, yaitu ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dan sejumlah wanita serta anak-anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka mencari Yesus, bahkan mengejar Yesus sampai ke seberang danau. Kalau kita melihat ada sebuah semangat yang perlu kita apresiasi. Mereka mengejar Yesus seolah mereka adalah orang-orang yang sangat mengidolakan Yesus. Mereka berjuang keras secara fisik untuk mengejar Yesus. Namun Yesus adalah Tuhan yang mampu menilik hati setiap orang. Tidak ada yang tersembunyi dari Yesus, termasuk motivasi hati seseorang. Antusias mereka untuk mengikutinya memang sangat baik. Namun, Yesus ingin mengarahkan semangat mereka. Mencarinya bukan karena roti, mencarinya bukan karena berkat atau mujizat, tetapi mencari Yesus karena mereka benar-benar memiliki motivasi yang seperti diharapkan Yesus. Yesus ingin agar mereka mencarinya bukan karena hal-hal jasmani. Mereka mengikut Yesus bukan untuk memberi kepuasan bagi kepentingan diri sendiri. Yesus melakukan mukjizat memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dan juga para perempuan serta anak-anak
pada saat itu adalah wujud dari perhatian dan belas kasih-Nya. Ini juga menunjukkan sebuah pemenuhan dan pemeliharaan bagi kehidupan jasmani. Wujud nyata dari kasih yang diberikan oleh Yesus kepada pengikut-pengikutnya. Namun, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang bukan hanya memelihara kehidupan jasmani saja, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu Dia datang untuk kepentingan kehidupan rohani. Yesus menegur mereka karena mereka tidak mencarinya karena percaya kepada tanda-tanda ilahi. Mereka mencari Yesus karena mereka kenyang secara jasmani. Yesus menekankan bahwa iman dan pengenalan akan Dia sebagai roti hidup jauh lebih penting. Bukan hanya sekedar kagum, namun lebih maju lagi, yaitu kepada iman. Mengasihi Yesus lebih daripada roti, lebih dari segala berkat-Nya. Di dalam Yohanes 6 ayat 35, di sana disampaikan bahwa akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Motivasi yang benar adalah mencari Yesus sebagai sumber hidup, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan. Hal ini menjadi sangat penting karena motivasi mengikuti Yesus menentukan kualitas iman dan juga menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Motivasi yang salah karena mengejar berkat akan membuat seseorang mundur dan bisa jadi mereka akan segera meninggalkan Tuhan pada saat mereka ada dalam kesusahan atau di dalam penderitaan. Ketika doanya tidak dijawab, maka semangatnya di dalam mengiring Tuhan atau melayani Tuhan menjadi kendor. Mengikuti Yesus karena alasan duniawi tidak akan menjadikan kita bertahan di dalam iman dan pengharapan kita. Maka kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Apakah motivasi kita di dalam mengiring Tuhan? Apakah yang menjadi alasan kita menjadi orang Kristen? Motivasi yang benar akan menghasilkan buah yang kekal. Tetapi motivasi yang salah bisa tampak rohani di luar, namun kosong di dalamnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin menyadari bahwa motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan akan menentukan bagaimana kehidupan di dalam kita menjalaninya. Amin. Ya Allah dan Tuhan kami, tolonglah kami supaya kami menjadi pengikut-Mu bukan karena untuk memenuhi keegoisan dan harapan kami saja, tetapi kami mengikut Engkau karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena hanya di dalam Engkau kami beroleh keselamatan sejati dan kehidupan yang kekal. Ampunilah kami apabila masih terselip dalam hati kami motivasi yang tidak benar di dalam mengiring Engkau. Dan jadikan kami pengikut-Mu yang setia di dalam segala kondisi apapun yang kami alami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya turunlah atas kita sekalian berkat, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.